Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di hari ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih 1 bulan lamanya di seantero negeri. Itulah bentuk perayaan kemerdekaan secara jasmani atau secara duniawi, dengan slogan atau semboyan, sekali merdeka, tetap merdeka. Namun semboyan itu tidaklah berarti, tidaklah bermakna apabila bangsa Indonesia tidak mempertahankan atau menjaga kemerdekaannya dengan benar dan disiplin. Saudaraku yang berbahagia, demikianlah di dalam Injil, firman Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemerdekaan yang rohani, yaitu kita selaku umat yang sudah ditebus dari dosa dan kematian harus selalu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita sampai benar-benar merdeka. Itulah kemerdekaan yang rohani atau kemerdekaan yang sejati. Maka, manakah yang lebih utama, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan ini? Kemerdekaan yang jasmani atau kemerdekaan yang rohani? Jelas kemerdekaan yang rohani, saudara-saudaraku, karena sifatnya yang kekal atau memiliki hukum kekekalan. Di mana hukum kekekalan itu bersumber dari firman Allah, yang mana firman Allah tidak lain adalah Yesus, Sang Firman yang hidup. Sebagaimana firman Tuhan Yesus di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dalam khotbah akhir zaman, saudara-saudaraku, di mana dalam Matius 24 itu Tuhan Yesus berfirman, saudara-saudaraku, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maka dari sini dapat kita imani bahwa kemerdekaan yang rohani adalah kemerdekaan yang sejati, yang bersumber dari firman Tuhan Yesus. Hal ini sejalan dengan ajaran Tuhan Yesus tentang kebenaran yang memerdekakan, yang tertulis di dalam Yohanes 8. Saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, tema firman tengah minggu kita pada hari ini mengambil judul 3 kewaspadaan bagian yang kedua. Melanjutkan bagian pertama di bulan yang lalu tentang berjaga-jaga. Sesungguhnya berjaga-jaga dan berdoa itulah bentuk atau wujud daripada perjuangan untuk benar-benar merdeka. Itulah saudara-saudaraku yang menjadi intisari daripada firman tengah minggu kita pada hari ini, dengan 3 kriteria utama sebagaimana tadi sudah disampaikan. Yang pertama, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bersumber dari firman Tuhan Yesus. Yang kedua, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang bersifat kekal. Dan yang ketiga, kemerdekaan yang sejati itu adalah hasil daripada perjuangan di dalam kebenaran, yaitu yang sesuai dengan firman dan teladan Yesus Kristus. Saudaraku, itulah yang menjadi intisari daripada firman tengah minggu kita pada hari ini, ya saudara-saudaraku, yaitu berjaga-jaga, yang di hari ini kita sebut sebagai 3 kewaspadaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca kembali ajaran Injil tentang 3 kewaspadaan yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Inilah ajaran Injil atau pengajaran para rasul tentang 3 kewaspadaan. Ajaran ini, saudara-saudaraku, sesungguhnya bersumber dari firman Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana nanti akan diuraikan lebih lanjut. Tentang 3 kewaspadaan sebagai bentuk perjuangan untuk benar-benar merdeka, yang terdiri dari tetap waspada terhadap keinginan daging, 2, tetap waspada terhadap keinginan mata, dan yang ketiga, tetap waspada terhadap keangkuhan hidup. Inilah perjuangan secara rohani atau dalam kitab Efesus 6 yang terkenal yang ditulis oleh Rasul Paulus,
disebut sebagai perang rohani melawan tipu muslihat iblis. Guna meraih kemerdekaan yang rohani, itulah kemerdekaan yang kekal. Saudara-saudaraku, seperti yang tertulis tadi dalam ayat 17, kita baca kembali ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jelas ini memenuhi kriteria yang kedua tentang kemerdekaan yang bersifat kekal. Selanjutnya, saudara-saudaraku, ajaran ketiga kewaspadaan ini pastinya juga memenuhi kriteria yang ketiga, yaitu perjuangan di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman dan teladan Yesus Kristus. Untuk kriteria ketiga ini dapat kita buktikan lewat keteladanan atau peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus sendiri. Mari kita periksa peristiwa itu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Lukas 4 ayat 1-13. Cukup panjang saudaraku, tetapi inilah yang melengkapi dan mengendapi kebenaran dari tiga kewaspadaan. Saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, inilah kebenaran. Inilah makna dan definisi dari kebenaran yang dapat diandalkan, karena bukan hanya terdiri dari ajaran saja, tetapi juga teladan. Bukan hanya terdiri dari teori saja, tetapi juga praktek. Artinya, saudaraku, kalau kita mau benar-benar merdeka, kita juga harus memiliki keteladanan Yesus Kristus ini, yang ternyata berbicara tentang tiga kewaspadaan. Sebagai perlawanan untuk melawan tipu muslihat iblis, yang ternyata menyerang tiga titik kelemahan manusia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka janganlah kita menjadi seperti Ibu Hawa yang ditipu iblis mentah-mentah sehingga dunia ini menderita karena dosa dan kejahatan sampai hari ini, dan baru bisa berakhir kalau dunia ini sudah musnah. Tahukah Anda, kalau kita benar-benar memahami dan dapat menerapkan tiga kewaspadaan ini dalam kehidupan kita, kita pun akan benar-benar merdeka. Meskipun dunia ini dilanda krisis, bahkan meskipun dunia ini musnah sekalipun. Maka, saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh menyimak suri tauladan Yesus Kristus yang teramat penting untuk damai sejahtera kehidupan kita selama di dalam dunia ini. Karena ketiga serangan atau tipu muslihat yang dilancarkan iblis kepada Yesus Kristus, itulah juga yang akan dipakai iblis untuk saudara-saudaraku menggagalkan kemerdekaan kita. Iblis akan menyerang dengan tiga serangan atau tiga tipu muslihat untuk memperdaya, bahkan untuk membunuh dan membinasakan kita. Ini hanya dapat diatasi dengan tiga kewaspadaan tadi, saudara-saudaraku, sehingga kita benar-benar merdeka di dalam kekristenan kita di dalam dunia ini, sebagaimana Yesus Kristus juga benar-benar merdeka dalam menjalankan amanat Allah. Terbukti dalam waktu yang singkat, yaitu 3,5 tahun saja, Yesus Kristus sudah menuntaskan amanat Allah dengan sempurna.
Maka kalau kita simak peristiwa di padang gurun itu dapat kita simpulkan bahwa 3 kewaspadaan yang ada di dalam Yesus Kristus, yang dimiliki oleh Yesus Kristus adalah merupakan modal dan senjata untuk menaklukkan tipu muslihat iblis. Sekarang mari kita mulai menguraikan 3 kewaspadaan itu satu persatu sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Pertama, kewaspadaan terhadap keinginan daging, saudara-saudaraku, artinya dalam kehidupan ini kita harus lebih mengutamakan kerohanian daripada yang jasmani. Kita harus mengutamakan firman Allah di atas kepentingan pribadi kita, kebutuhan pokok kita sehari-hari, makan, minum, pakai. Oleh karena itu, segala apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, marilah kita syukuri. Sebab ketahuilah saudara-saudaraku, itu belumlah semua dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Kalau saja kita bisa menguasai atau mengendalikan daging kita, maka saudara-saudaraku, berkat-berkat Tuhan Yesus pasti akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita sampai kerajaan Allah itu lengkap dan genap. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, setelah kita dapat mengatasi kedagingan kita ini dengan firman Allah, iblis pun akan melancarkan serangannya yang kedua atau tipu muslihatnya yang kedua. Itulah, saudara-saudaraku, janji muluk si iblis seolah-olah bahwa dunia dan isinya ini adalah milik iblis. Memang dunia ini dikuasai oleh iblis karena tipu muslihatnya, tapi itu bukan berarti dunia ini dan isinya adalah milik si iblis. Kita percaya, kita beriman bahwa dunia dan alam semesta ini adalah milik Sang Halik yang menciptakannya. Itu sebabnya di dalam kebenaran kita tidak perlu menyembah berhala, apalagi menyembah iblis. Kita hanya menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, dan yang ketiga, saudara-saudaraku, yaitu kewaspadaan terhadap keangkuhan hidup, artinya adalah ketaatan kita sebagai hamba Allah yang hanya taat kepada perintah Allah sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita baca ayatnya yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Sekali lagi, saudara-saudaraku, kewaspadaan terhadap keangkuhan hidup itu berbicara tentang ketaatan kita sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, seperti teladan Yesus Kristus yang telah mengosongkan dirinya atau tidak mempedulikan, mengabaikan jati dirinya sebagai anak Allah dan mengambil rupa atau berperan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba, saudara-saudaraku, hamba yang taat karena memiliki hati sebagai hamba. Itu sebabnya di dalam kasus di bubungan atau puncak bait Allah, ketika si iblis memberi perintah kepada Yesus untuk menjatuhkan dirinya hanya sekedar gengsi-gengsian, saudara-saudaraku, Yesus menolak mentah-mentah perintah iblis itu. Yesus hanya taat kepada perintah Allah. Meskipun iblis memakai firman Allah untuk membuat Yesus bangga menjadi anak Allah, Yesus tetap menolak dan menjawab kepada iblis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh kebanggaan dalam tipu muslihat iblis hari-hari ini disebut sebagai sombong rohani. Bangga sebagai anak Allah, bangga sebagai orang Kristen, bangga sebagai hamba Tuhan, dan sebagainya, sehingga menganggap diri sendiri itu lebih baik dan lebih benar daripada umat dan agama lain. Itu adalah sombong rohani, saudara-saudaraku. Itu adalah keangkuhan hidup. Karena hanya Allah saja yang baik, dan hanya Allah saja yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak di hadapannya. Lain halnya, ini perhatikan saudara-saudaraku, dengan kebanggaan bangga terhadap harta duniawi.
Itu bukanlah kasus yang kita bahas yang ketiga ini, yaitu saudara-saudaraku keangkuhan hidup, melainkan itu adalah kasus penyembahan berhala, kewaspadaan terhadap keinginan mata, di mana orang bangga dan memamerkan harta kekayaannya. Dalam pelajaran ini, saudara-saudaraku, keangkuhan hidup semata-mata berbicara tentang kerohanian, sombong rohani, waspadalah. Maka lewat keteladanan Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya itu, dalam kitab Filipi dapat kita peroleh kunci untuk dapat memiliki 3 kewaspadaan itu. Apakah itu, saudaraku? Memiliki pikiran Kristus dan memiliki perasaan Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Pikiran Kristus adalah cara berpikir umat yang tetap tinggal di dalam firman Kristus. Itulah sumber kemerdekaan yang sejati. Kunci kemerdekaan yang sejati, pikiran Kristus yang tadi sesuai dengan ajaran kebenaran yang memerdekakan dari Yohanes pasal 8. Kita bacakan kembali. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap di dalam firman Kristus. Itulah pikiran Kristus. Sehingga definisi pikiran Kristus yang tetap dalam pikiran Kristus ini, ya, saudara-saudaraku, dapat juga dikatakan pikiran Kristus adalah pikiran murid-murid Tuhan Yesus. Pikiran Kristus adalah pikiran dari umat yang bertekun dalam pemuritan Injil sampai tingkat kepekaan Injil, yaitu tingkatan yang disebut rasa yang seperasaan dengan Kristus. Maka sampailah kita sekarang kepada fungsi dan definisi dari 3 kewaspadaan. Saudara-saudaraku yang berbagi dalam Injil sepenuh sebagaimana teladan Yesus Kristus tadi, 3 kewaspadaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu adalah merupakan modal dan senjata untuk menaklukkan atau mengalahkan tipu muslihat iblis. Maka demikianlah definisi dan fungsi daripada 3 kewaspadaan bagi kita sekarang ini. 3 kewaspadaan adalah merupakan perlengkapan atau senjata rohani untuk saudara-saudaraku menaklukkan, mengatasi tipu muslihat iblis. Maka saudara-saudaraku, itulah jaminan kemenangan perang rohani, yaitu dengan berjaga dan berdoa. Benarkah perang rohani itu adalah berjaga dan berdoa? Apakah itu kebenaran yang memerdekakan, saudara-saudaraku? Kita masuk dalam bagian penutup, yaitu firman atau ajaran atau perintah Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Kita baca Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan Yesus, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Inilah perintah Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa. Apakah perintah ini sama dengan ajaran 3 kewaspadaan? Perlu saudara-saudari ketahui terlebih dahulu, saudara-saudaraku, bahwa menurut bahasa aslinya, ajaran Tuhan Yesus tentang berjaga-jaga dan berdoa itu memang terdiri dari 3 jenis atau 3 tingkatan. Namun dalam terjemahan bahasa Indonesia, saudara-saudara, ketiga jenis berjaga-jaga itu ditulis dengan nama atau jenis yang sama. Berjaga atau berjaga-jaga atau berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga bagi umat yang masih awam, saudara-saudaraku, berjaga-jaga itu semua sama dan sejenis. Padahal kalau kita memakai terjemahan yang lain, seperti terjemahan King James yang kami pakai, karena dapat diandalkan keakuratannya, saudara-saudaraku, berjaga-jaga itu terdiri dari 3 jenis atau 3 tingkatan. Seperti yang dapat saudara lihat di dalam slide. Yang pertama disebut sebagai take heed,
Yang kedua, watch atau melihat atau mengawasi. Yang ketiga, beware. Contoh adalah perintah Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang baru kita baca tadi. Coba kita perhatikan, kita simak dalam terjemahan King James atau bahasa Inggrisnya, saudaraku. Dapat kita lihat di sini ada dua tingkat atau dua jenis berjaga-jaga. Yang pertama ada di dalam ayat 34 disebut sebagai take heed. And take heed to yourselves. Tidak saya baca semuanya, saudaraku, karena sudah ada terjemahannya. Sedangkan yang kedua, tingkatan yang kedua ada dalam ayat 36. Watch ye therefore. Ya. Saudara-saudaraku. Jadi ada dua tingkatan berjaga-jaga. Yang pertama adalah take heed atau menjaga diri sesuai dengan perintah Tuhan Yesus tadi. Saya bacakan kembali dalam bahasa Indonesia. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Inilah kewaspadaan terhadap keinginan daging. Berjaga-jaga tingkatan yang kedua adalah watch di dalam ayat 36 yang artinya berjaga terhadap harta duniawi. Sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Maksudnya adalah, saudara-saudaraku, kita lebih mengutamakan menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus agar kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, lambang anak manusia itu adalah lambang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi, saudara-saudaraku, lebih memperhatikan tanda-tanda zaman ketimbang daripada mengejar atau memburu harta benda duniawi. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya itu bagi setiap umatnya. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, akhirnya berjaga-jaga yang ketiga atau yang identik dengan kewaspadaan terhadap gangguan hidup akan kita baca di dalam ayat yang terakhir. Ayat terakhir lengkap dengan terjemahannya. Lukas 20 ayat 46 sampai 47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang berat. Kalau kita perhatikan dalam terjemahannya, terjemahan King James di sana dikatakan beware. Beware of the scribes. Inilah perintah Yesus, Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga, ya. Jenis yang ketiga, ya. Beware yang artinya waspada terhadap kesombongan rohani. Sesuai perintah Tuhan Yesus tadi, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Jelas ini identik dengan dan selaras dengan kewaspadaan terhadap keangkuhan hidup. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah 3 kewaspadaan yang merupakan modal atau senjata untuk berjaga-jaga dan berdoa. Itulah perjuangan di dalam kebenaran yang sesuai dengan firman dan teladan Yesus Kristus, yang menjadi rema atau menjadi pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Selalu mengingat, selalu memikirkan firman Kristus, merenungkan firman Tuhan Yesus siang dan malam. Tentu saja, saudara-saudaraku, ini bukanlah hal yang mudah untuk kita kuasai dengan memakai kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya di dalam perintah Tuhan Yesus untuk berjaga-jaga harus selalu disertai dengan berdoa, meminta kekuatan dan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah, saudara-saudaraku, kewaspadaan yang wajib dimiliki oleh setiap umat tebusan Kristus agar benar-benar merdeka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tetap memimpin kehidupan kita. Mari, saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat atau doa penutup. Sebelumnya kita angkat satu pujian.
Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk lawatan dan pimpinan-Mu di dalam ibadat tengah minggu kami di hari ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu dan ajaran-Mu tentang 3 kewaspadaan. Sebab bukan dengan kekuatan kami dapat memiliki semuanya itu Bapa, melainkan hanya oleh pertolongan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah tengah minggu ini, baik secara langsung maupun tayang ulang. Kiranya Tuhan, hadirat-Mu datang melawat kepada seisi rumah daripada umat-Mu. Ya Bapa, menerangi hati dan pikiran seisi rumah umat-Mu, mempersatukan di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran Injil-Mu. Memancarlah kiranya kemuliaan-Mu ke sekeliling rumah umat-Mu, ya Bapa, di hari ini, di malam ini, supaya mereka boleh melihat kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ini hanya ke dalam naungan kasih karunia-Mu. Ampunilah kami, tahirkanlah kami agar kami layak menerima rahmat-Mu sepanjang hari. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha dan berdagang. Nyatalah pemerintahan dan nyatalah Tuhan kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati juga Bapa, terutama untuk para janda, anak yatim dan yatim piatu di antara kami, para manula yang kami kasihi. Biarlah Tuhan belas kasih-Mu tersurah kepada kehidupan mereka. Hamba juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah yang akan diselenggarakan oleh sidang jemaat-Mu. Biarlah semuanya ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Akhirnya mohon anugerah kasih karunia keselamatan bagi umat pilihan-Mu bangsa Israel. Demikianlah kiranya Tuhan, anugerah-Mu, keselamatan, kesejahteraan Kau berikan kepada bangsa negara kami Indonesia. Luputkanlah dari berbagai bencana, tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman.
Biarlah Indonesia boleh diselamatkan oleh kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan, ibadah kami, doa dan permohonan kami. Mohon kiranya disempurnakan. Sebab semua hanya kami perlaskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.